Perlu teman-teman ketahui sebelumnya, apa itu pengertian dari gangguan Down syndrome? Gangguan Down syndrome ini merupakan salah satu kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Kemudian, menurut WHO, jumlah populasi anak Down syndrome memperkirakan ada 8 juta penderita Down syndrome di seluruh dunia, dengan estimasi kejadian 1:1000 per kelahiran atau sekitar 3.000 hingga 5.000 kelahiran anak di dunia yang mengalami kondisi tersebut. Menurut hasil riset Kesehatan Dasar pada tahun 2010 hingga 2018, kasus Down syndrome di Indonesia cenderung meningkat. Kemudian ada jenis-jenis dari Down syndrome. 1. Mosaicism. Mosaicism adalah kondisi di mana kombinasi sel dengan beberapa mengandung 46 kromosom biasa dan beberapa mengandung 47 kromosom. Kedua ada translocation. Kondisi ini ketika jumlah total kromosom dalam sel tetap 46, namun salinan kromosom 21 penuh atau parsial tambahan melekat pada kromosom lainnya. Yang terakhir ada trisomi 21. Sekitar 95% penyebab dari Down syndrome adalah trisomi 21. Maksud dari trisomi 21 adalah kondisi seorang anak yang memiliki 3 salinan pada kromosom 21 di semua selnya. Kondisi ini terjadi karena adanya pembelahan sel abnormal selama masa perkembangan sel sperma atau sel telur. Kemudian ada penyebab dari Down syndrome. Down syndrome ini terjadi karena kesalahan pembelahan sel yang terjadi pada saat embrio yang disebut non-disjunction. Embrio yang biasanya menghasilkan 2 salinan kromosom 21 justru menghasilkan 3 salinan kromosom 21. Akibat dari hal ini, bayi menjadi memiliki 47 kromosom, bukan 46 kromosom seperti pada normalnya. Lalu ada perawatan khusus yang diperlukan oleh anak Down syndrome. 1. Terapi fisik. Terapi ini dilakukan untuk membangun keterampilan motorik, serta meningkatkan kekuatan otot dan memperbaiki postur tubuh dan memperbaiki keseimbangan si kecil. 2. Terapi bicara. Terapi ini dilakukan untuk membantu si kecil berkomunikasi, serta memahami kata-kata dan memahami bahasa. 3. Terapi kerja. Terapi ini dilakukan untuk membantu si kecil menemukan cara untuk menyelesaikan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Keempat, ada terapi okupasi. Terapi ini dilakukan untuk membantu si kecil dalam mengembangkan koordinasi dan kekuatan dengan maupun tanpa menggunakan alat bantuan. Melalui terapi ini, anak akan dilatih kemampuan motorik dengan sesuai sensoriknya. Kelima, ada terapi remedial. Terapi ini dilakukan jika si kecil mengalami gangguan pada kemampuan akademis. Yang keenam, ada terapi sensori integrasi. Terapi ini dilakukan jika si kecil mengalami gangguan integrasi sensori, misalkan pengendalian sikap tubuh. Terapi ini diberikan untuk mengajarkan si kecil tentang cara aktivitas yang terarah. Yang ketujuh, ada terapi tingkah laku. Terapi ini dilakukan untuk mengajarkan si kecil tentang aturan dalam bertingkah laku. Terapi ini juga dilakukan agar si kecil bisa bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedelapan, ada terapi kraniosakral. Terapi ini dilakukan untuk membantu si kecil dalam memperbaiki sistem metabolisme tubuh sehingga daya tahan tubuh lebih optimal. Yang terakhir, ada terapi alternatif. Terapi ini bisa diberikan kepada si kecil dalam bentuk terapi musik, terapi lumba-lumba, dan terapi akupuntur.